Halo, jumpa lagi dengan saya, Ibu Meta Kurniawati. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Baiklah, pada bab ini ya ada 5 subbab ya yang akan kita bahas, yaitu ada alam semesta dalam perspektif agama Buddha itu meliputi pengertian alam semesta, sistem dunia, awal terbentuknya alam semesta, kehancuran alam semesta, dan kehidupan manusia dengan alam semesta. Pada pertemuan kali ini ada 2 subbab ya yang akan kita bahas, yaitu pengertian alam semesta dan sistem dunia. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan tentang pengertian alam semesta. Yang kedua, menjelaskan sistem alam semesta dalam agama Buddha. Apa yang dimaksud dengan alam semesta? Jadi, alam semesta merupakan seluruh ruang yang di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Alam semesta beserta isinya mengalami proses dalam pembentukan dan kehancuran. Keberadaan alam semesta yang sangat luas terdiri atas unsur-unsur yang tidak terhitung jumlahnya. Di dalam agama Buddha, alam semesta itu dikenal dengan sebutan loka, ya, itu di dalam bahasa Pali. Nah, loka ini mempunyai 2 unsur, yaitu nama dan rupa. Nah, apa yang dimaksud dengan rupa? Rupa itu merupakan unsur materi di alam semesta ini. Unsur rupa bagi makhluk hidup itu dikenal dengan jasmani. Unsur-unsur materi yang lain di alam semesta ya itu ada seperti tanah, batu, tumbuhan, dan juga bangunan. Nah, semua unsur materi di alam semesta itu berproses dan mengalami kehancuran. Sedangkan unsur nama itu dikenal dengan batin. Nah, batin ini terdiri atas perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran, dan juga kesadaran. Nah, sedangkan perasaan, pencerapan, dan bentuk-bentuk pikiran itu disebut dengan cetasika. Sedangkan kesadaran disebut dengan cita. Semua yang terkandung dalam alam semesta pada hakikatnya itu terdiri dari 3 komponen, yaitu rupa, cita, dan cetasika. Alam semesta itu terbentuk dan kehancurannya itu melalui suatu proses yang berulang-ulang. Nah, proses berulang itu sudah setua usia waktu itu sendiri.
yang tidak terbayangkan oleh manusia biasa. Apalagi kita sebagai umat awam tentu ya tidak bisa membayangkan ya proses alam semesta yang selalu berulang kali hancur kemudian terbentuk kembali, kemudian mengalami kehancuran lagi, kemudian terbentuk kembali ya hingga hancur kembali yang disebut sebagai satu siklus dunia ya yang disebut dengan nama Mahakapa. Lamanya satu Mahakapa itu dapat diibaratkan dengan lamanya waktu yang diperlukan untuk menghabiskan sebuah bukit cadas yang berukuran sangat besar, yang mulus tanpa cacat. Nah, apabila batu cadas itu digosok menggunakan gosokan sutra yang paling halus setiap 100 tahun sekali, apabila batu cadas itu habis, maka belum satu kapa terlampaui. Ya, jadi bisa kita bayangkan satu kapa itu tidak terhingga, ya. Baik, kita ke subbab yang kedua, yaitu sistem dunia. Dalam pandangan agama Buddha, ada dua sistem dunia, yaitu sistem dunia tunggal atau single world system dan sistem dunia beragam atau multiple world system. Nah, sistem dunia tunggal itu digambarkan bahwa alam semesta merupakan sebuah piringan datar yang disebut cakrawala. Cakrawala dalam bahasa Pali itu berarti bidang yang menyerupai roda. Dalam cakrawala itu terdapat alam-alam surga atau kita sebut dengan alam dewa dan juga alam-alam Brahma yang ada di atas piringan itu serta alam-alam rendah ya atau neraka. Di tengah cakrawala terdapat Gunung Meru setinggi 60.000 yojana. Nah, setengah dari gunung ini terbenam di dalam air dan hanya bagian atasnya yang terlihat. Ada 6 gunung yang mengelilingi cakrawala dan saling berhubungan. Ruang di antara gunung-gunung tersebut ditempati oleh berbagai jenis samudra. Salah satunya dinamakan dengan Samudra Agung atau Maha Samudra, di mana di dalamnya terdapat 4 buah benua. Nah, keempat buah benua tersebut terletak di utara atau utara Kuru. Kemudian di selatan atau Jambudipa, di sebelah timur Pubawideha dan barat Aparayojana. Nah, sistem dunia yang beragam ini terdapat 3 sistem alam semesta. Ya, yang pertama yaitu 1000 tata surya kecil atau Culanika Lokadato. Yang kedua, 1.000.000 dunia menengah. Ya, Dwisahasi Majjhimanika Lokadato. Dan yang ketiga, 1 miliar dunia besar. Tisahasi Maha Sahasi Lokadato. 1000 tata surya kecil itu meliputi sejauh matahari dan bulan berotasi pada garis orbitnya, sejauh pancaran sinar matahari dan bulan di angkasa. Sejauh itu luas 1000 tata surya. Di dalam 1000 tata surya itu terdapat 1000 matahari, 1000 bulan, 1000 sineru, 1000 Jambudipa,
seribu aparayo jana, seribu utara kuru, dan seribu pubawidehana. Nah, seribu tata surya kecil ya itu disebut dengan Sahasi Culanika Loka Datu. Sang Buddha mengajarkan aneka bentuk galaksi yang ada di alam semesta ini. Terdapat di dalam kitab Avatasaka Sutra. Sistem dunia itu memiliki aneka bentuk dan juga sifat yang berbeda-beda. Beberapa di antaranya ada yang berbentuk bulat, segi empat. Beberapa di antaranya pun juga tidak bulat dan juga tidak pula segi empat. Nah, berikut adalah contoh galaksi yang berbentuk bulat ya, bisa disaksikan ada di dalam gambar, itu hanya sebagian kecil saja. Nah, kemudian ada juga galaksi yang berbentuk segi empat maupun berbentuk segitiga. Nah, ini contohnya. Selanjutnya, ada galaksi tidak beraturan. Nah, bisa dilihat pada gambar ya. Nah, demikian untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, untuk subbab yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, semoga materi yang sudah kita pelajari pada kesempatan ini ya dapat menambah pengetahuan serta wawasan kita mengenai alam semesta. Dan akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya.